Halo Swipers, kembali lagi di Pharma Kepo. Pernah nggak sih bingung waktu lihat berbagai jenis obat oles di apotek? Ada krim, salep, gel, lotion, bahkan pasta. Kelihatannya sih mirip, tapi sebenarnya masing-masing punya fungsi dan kelebihan yang beda-beda loh. Yuk kita kupas tuntas bareng aku, Apoteker Herlita Septiaca S-Farm. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipers, sebelum kita masuk ke cara memilih obat topikal, kita harus tahu dulu nih, apa sih obat topikal itu? Obat topikal adalah obat yang dipakai langsung di permukaan tubuh seperti kulit, mata, telinga, atau mulut untuk memberikan efek lokal atau bahkan kadang efek sistemik. Sederhananya, ini adalah obat yang kamu oles, tetes, atau tempel, bukan untuk diminum. Nah, pada episode kali ini, aku akan bahas berbagai jenis obat topikal semi-solid atau yang biasanya digunakan dengan cara dioles. Sediaan topikal semi-solid dapat dipakai untuk berbagai banyak kondisi. Peradangan, infeksi, luka, kulit kering, jerawat, eksim, psoriasis, sampai nyeri otot dan sendi. Contoh yang sering kita lihat ya ada krim anti jamur, salep luka, gel jerawat, atau lotion anti gatal. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, ada beberapa bentuk sediaan semi-solid topikal dan masing-masing punya karakteristiknya masing-masing. Pertama, krim. Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang semi cair. Sekarang, krim umumnya berupa emulsi minyak dalam air sehingga ringan, tidak lengket, mudah dicuci, dan cocok untuk penggunaan kosmetik atau area yang mengutamakan kenyamanan. Kedua, salep. Salep adalah sediaan setengah padat untuk kulit atau selaput lendir. Dasarnya ada 4 jenis, hidrokarbon, salep serap, salep yang bisa dicuci dengan air, dan salep larut air. Salep sifatnya lebih oklusif dan melembabkan, tapi juga berminyak dan kurang nyaman di area lipatan atau area lembab. Ketiga, gel. Gel itu jernih dan dingin saat dipakai. Dibuat dari partikel kecil yang tersuspensi dalam cairan. Tidak berminyak, mudah dibersihkan, dan biasanya cepat meresap. Cocok untuk kulit berbulu, luka bakar, atau iritasi ringan. Keempat, lotion. Lotion adalah cairan encer, lebih mudah diratakan dan nyaman di area yang luas. Biasanya cepat kering, tapi efek oklusinya rendah dan mudah hilang bila terkena air. Nah, sampai sini kita tahu nih ada banyak bentuk sediaan. Tapi pertanyaan pentingnya, kapan nih kita tahu untuk pakai yang mana? Sebagai apoteker, kita perlu membantu pasien memilih bentuk yang tepat. Intinya, pemilihan basis sangat bergantung pada kondisi kulit, lokasi lesi, dan preferensi pasien. Efektivitas obat oles bukan cuma soal zat aktifnya, tapi juga apakah basisnya mendukung penyerapan yang sesuai. Kalau kulit pasien basah, lecet, atau terinfeksi, terutama di area lipatan atau wajah, krim adalah pilihan yang paling nyaman. Teksturnya ringan dan dingin, mudah dibersihkan, tapi kelembapannya kurang maksimal dan ada resiko alergi dari pengawetnya. Untuk kulit yang super kering, kasar, atau bersisik, salep minyak lebih efektif karena sangat melembabkan dan menempel lama. Tapi yaitu, lebih lengket dan kurang nyaman di cuaca panas atau area lembab. Kalau butuh perlindungan tapi tidak ingin terlalu berminyak, sediaan ini jadi jalan tengah. Cocok untuk kulit basah atau lecet, tapi kelembapannya tidak sekuat salep minyak. Saat berhadapan dengan area kulit tebal, bersisik, atau bernanah, pasta dapat bekerja seperti perisai, kuat, tebal, dan menyerap cairan. Tapi karena teksturnya berat, biasanya kurang nyaman untuk area yang luas. Untuk luka bakar, gigit serangga, atau bagian tubuh berbulu, gel adalah pilihan paling nyaman karena tidak berminyak dan memberi sensasi dingin. Kekurangannya, ia kurang melembabkan dan bisa perih kalau ada alkohol. Kalau area lesi luas atau pasien ingin sesuatu yang cepat kering, lotion dapat membantu. Cocok untuk gatal-gatal, jerawat, atau infeksi ringan. Tapi karena encer, lotion mudah hilang saat kena air. Nah, itu dia pembahasan tentang obat topikal oles. Intinya, setiap jenis kulit dan kondisi punya sediaan yang paling cocok. Jadi, jangan asal pilih atau asal oles ya Swipers. Sesuaikan dengan kebutuhan dan ikuti aturan pakainya.
Hati-hati juga dengan obat yang mengandung steroid, terutama kalau dipakai lama. Yuk jadi pengguna obat yang lebih bijak. Pilih dengan tepat, pakai dengan benar, dan jaga kesehatan kulitmu. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari Swipe RX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.